Siapakah pelaku usaha itu? Semua orang yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya itulah pelaku usaha. Yang dinamakan pelaku usaha, dia akan menjual barang, menjual jasa untuk kebutuhan atau keinginan dari para calon pembelinya. Ingat, dibedakan antara need and want. Apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Manusia itu pada dasarnya ada hal yang dibutuhkan, yang menjadi prioritas untuk melakukan pembelian. Tapi inilah yang akan dipengaruhi oleh para penjual, di mana bukan kebutuhan, keinginan. Kadang-kadang orang belanja, dia tahu dia nggak butuh barang itu, tapi digoda emosinya sehingga melakukan pembelian itu. Nah, pelaku usaha bisa bermain, tanda kutip, di area itu. Apakah menjual yang diinginkan ataupun yang dibutuhkan. Untuk menjadi pelaku usaha ini bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan pelaku usaha lainnya. Misal, ketika saya jual minuman, anggaplah teh manis misalnya. Ini kan bahannya, esnya saya beli dari tempat lain, misal. Gulanya saya beli dari tempat lain. Saya memilih air es yang sehat, gula yang sehat dipilih untuk disatukan. Saya beli nanti juga ada tehnya. Artinya, untuk menjadi pelaku usaha, kadang saya menjadi pembeli juga. Setelah jadi, lalu saya menjadi penjual. Jadi sesungguhnya, yang namanya pelaku usaha, pembeli dan penjual menjadi sangat relatif. Orang suatu saat bisa menjadi pembeli, orang bisa menjadi seorang penjual. Pelaku usaha dinamakan seorang wirausahawan, wirausahawati bisa jadi ya. Poinnya adalah inilah orang-orang yang melakukan wirausaha. Ketika orang menjadi wirausaha, ada satu ciri utama, adalah mental untuk siap mengelola resiko. Manajemen resiko adalah kesiapan mutlak yang perlu dilakukan oleh seorang pelaku usaha. Apa itu resiko? Resiko adalah kemungkinan kita menerima kerugian. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk meminimalisir dari resiko? Kita perlu mampu melakukan analisa dari lingkungan bisnis sekitar. Maksudnya apa? Analisa lingkungan bisnis. Yang pertama, misal saya jualan baju. Ketika saya jualan baju, ketika saya melakukan analisis pasar bahwa harga benang naik, harga bahannya naik, maka harus ada perhitungan bagaimana dengan harga jualnya ini. Itu baru yang langkah awal, analisa lingkungannya. Ketika kita lebih jauh lagi melihatnya, skopnya lebih makro, maka kita perhitungkan hal-hal lain, apakah politik, ekonomi, bahkan kesehatan dunia. Contoh, Indonesia pernah mengalami, bukan hanya Indonesia, tapi dunia, adanya masa-masa COVID begitu aktifnya di dunia ini. Apa yang terjadi? Banyak usaha perlu melakukan rem terhadap usahanya. Tapi di satu sisi, ada usaha-usaha yang meroket. Misal, penjualan vitamin, karena orang-orang mencari bagaimana cara untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, lalu ketika sudah paham di lingkungannya, sekitar yang terkecil sampai yang terbesar, apa yang perlu dilakukan kembali? Yang perlu dilakukan ketika paham adanya celah-celah resiko di sana, wajib upgrade diri. Seorang pelaku usaha perlu terus meningkatkan kemampuan dirinya. Itu yang akan menyelamatkan dirinya dari perubahan-perubahan yang terjadi. Resiko bila tidak akan berubah, bila tidak ingin berubah, maka akan ada kacauan manajemen SDM.
Skill yang perlu di-upgrade adalah bagaimana skill memanage orang. Yang kedua, skill secara teknis melakukan penjualan barang dan jasa. Saya ulangi ya, poin-poin mengenai hal-hal yang penting dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama, seorang wirausahawan perlu memiliki keahlian skill, ya, disebut dengan hard skill itu. Lalu yang kedua adalah soft skill-nya. Maksudnya seperti apa? Yang pertama, hard skill itu kemampuan untuk mengoperasionalkan, untuk mengeksekusi, untuk mengelola dari barang dan jasa yang dimiliki. Lalu soft skill lebih terkait dengan sikap dan perilaku atau karakter seorang wirausahawan ini. Ketika adanya pengetahuan mengenai hard skill ini, dia akan belajar, oke, ini barang cocoknya di pasar seperti apa, dan selanjutnya hal-hal yang terkait dengan penjualan teknisnya, bagaimana menyalurkan salurannya penjualan. Lalu yang terkait dengan soft skill, bagaimana mengelola relasi dengan nanti pembeli, bagaimana dengan staff, dengan orang-orang dalam organisasi, itu yang menjadi penting. Yang ketiga yang sudah sebutkan sebelumnya, bagaimana untuk mengelola dari resiko. Aturan main ketika mengelola orang-orang dalam perusahaan, dalam organisasi, bagaimana melakukan penjualan, bagaimana melakukan kerjasama, ini bisa dipahami dengan mengetahui hukum positif, dengan mengetahui aturan main. Anda bisa cek aturan mainnya mengenai kewirausahaan dengan judul Undang-Undang UMKM misalnya. Cari aturan-aturan yang terkait agar jalannya pas, sehingga Anda tahu misal, oh ya, UMKM perlu punya NIB misalnya, dan selanjutnya dan selanjutnya. Dalam melakukan usaha, Anda wajib memiliki strategi. Bagaimana cara melakukan strategi ini? Yang pertama, Anda lakukan analisis dulu, ya. Tadi seperti sudah dijelaskan, lakukan analisis mengenai usaha ini. Lalu yang kedua, oke, rancang strateginya. Bila perlu, kembangkan atau wajib mengembangkan strategi ini secara berkala. Setelah dikembangkan dalam bentuk konsep, implementasikan. Ya, 4 langkah itu. Setelah 4 langkah dilakukan, ternyata Anda masih bingung nih gimana. Mungkin Anda bisa melakukan magang atau belajar ke usaha dari orang lain yang sejenis, yang sudah maju, yang sudah berjalan, sehingga akan dapat banyak pencerahan di sana.